Ya, kita mulai deh. Langsung mulai nih kita. Mulai. Siap. Oke, Ki. Apa yang mau kita bahas nih? Ini udah kayak pertanyaan lu tuh udah kayak opening bocor arus politik Tempo. Oh iya, jadi mengalir aja kita. Gitu aja. Kan bedanya kan kalau bocor arus politik Tempo kan bilang kita main apa hari ini kan gitu ya. Oh iya, bocor Kita halus. kan langsung Gue kirain dijawab gitu topol, bukan biasanya. ya? Atau kita ngebahasin aja yang kemarin lagi anget nih tentang apa namanya sepak bola ya, atau olahraga Indonesia lah. Kita kan kemarin Indonesia lawan Jepang ya, kalah Betul. nih 6-0. Kalah 6-0. Kemudian JK Saragi kalah ya, Betul. lawan Korea siapa namanya? Jo Sang Yu. Jo Sang Yu. Iya, Jo Sang Yu. Nah, kita akan ngebahas ke depannya eh, terkait dengan infrastruktur Ini juga sepak bola ya, apa tuh? Indonesia Open kan lagi main ya? Oh iya, Indonesia apa Nah lagi itu main? gimana tuh? Atlet-atlet Indonesia gimana kiprahnya? Gue kurang 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 ini tuh, kurang nggak ngikutin, gue nggak ngikutin. Sorry. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue nggak ngikutin. Kan lu badminton ngikutin kan? Enggak ya? Gue sekarang udah mulai Lagi enggak? agak pudar ya, Lagi pudar, oke. Tapi udah mulai nggak. kiprahnya gimana ya? Mungkin bisa nanti kita coba kita sambil nyari aja. Oke, boleh. Kiprah gitu. Karena itu Maksudnya kiprah, maksudnya gini, kalau kita bicara sepak bola dan mixed martial art ya UFC, memang itu kan bukan olahraga andalan kita gitu ya. Maksudnya kalau kalah sama Jepang, memang dari dulu kan kita punya sejarah kalah sama Jepang. Kalau JK Saragi juga kan dia atlet Indonesia pertama tuh yang main di UFC. betul. Jadi kita nggak bisa berharap lebih lah dari sepak bola di kancah dunia ya, kancah dunia, dan MMA di kancah dunia gitu. Berarti kita bisanya berkaca sama badminton dulu nih. Kalau badminton kan secara garis umumnya ya, memang kita kan selalu juara ya, jadi kurang terlalu menarik gitu. Kalau ngebahas badminton. Tapi kan terakhir Sudirman Cup kalah kan lawan India ya kalau nggak salah ya. Betul, Rankireddy ya kalau nggak salah tuh. Nah itu kan India kan nggak punya sejarah tuh di badminton. Nah, India tuh kriket kan dia. Betul. Itu bisa kalah terus dalam beberapa kesempatan, kalah juga sama negara-negara yang baru ya. Betul gak sih, kayak Jepang kan? Iya. Terus apalagi yang baru tapi bagus, Denmark ya. Denmark udah dulu udah bagus kan. Denmark dulu ya. Cuma emang mulai kesini dia udah mulai kelihatan lah. Big-nya lah ya, kontainer lah ya. Oke. Jadi pertanyaannya apa nih? Maksudnya diskusinya tentang apa nih? Karena kalau teknis sepak bola ataupun teknis MMA dan badminton kan kita bukan expertnya ya, dan juga udah banyak kan dibahas di YouTube apa namanya, analis gitu. Berarti mungkin ada benang merah apa nih dari keterpurukan lah dalam tanda kutip ya, olahraga Indonesia saat ini. Betul. Nah, justru dari fenomena itulah yang mau kita bahas nih. Kenapa kok bisa Indonesia ini dari segi sport ya? Ini nggak ada kemajuan lah, nggak ada apa namanya, nggak ada perkembangan yang baik yang kita lihat. Nah, kalau menurut lu nih, melihat fenomena ini tuh cerminan dari apa sih sebenarnya begitu? Kalau nggak tahu ya, ini bukan apa, bukan kesimpulan sebenarnya ya. Ini mungkin cuman analisa aja atau sebuah pertanyaan ya. Iya. Memang rata-rata kalau negara maju itu memang olahraganya lebih maju sih. Oh gitu. Betul. Kenapa bisa begitu? Nah itu saya juga nggak tahu itu kenapa. Tapi kan itu bisa kita lihat ya sebenarnya ya. Kayak misalnya di Olimpiade kan yang pasti juara umum kalau nggak Cina, Amerika, India, Inggris gitu kan, itu kan negara maju semua. Negara maju. Kemudian di olahraga populer, sepak bola kan, itu kan yang kemarin juara terakhir Argentina. Nah itu anomali tuh, Argentina kan lagi gonjang juga ya ekonominya. Terus Spanyol, terus Prancis gitu kan. Tapi negara-negara kayak Jerman, kayak Jepang kan itu kan top contender juga. Mereka calon kuat juara Piala Dunia lah. Gitu. Terus
olahraga populer lagi apalagi sih selain sepak bola, basket ya? Basket Basket ya populer termasuknya sih. populer kurang lah, Populer. kurang Kurang populer ya. gitu. Pokoknya sepak bola sih kalau Sepak emang bola, betul, sepak bola. benar-benar populer sih. Kalau gue sih melihat memang indikatornya di badminton justru yang paling pas. Karena emang kan kita dari dulu nih Ya betul. menguasai badminton. Kok tiba-tiba sekarang Terpuruk nih ya. kemarin apa sih yang terbaru, Thomas Uber Cup atau Sudirman Cup atau apa ya? Gua kurang ngikutin ya, ngikutin ya? sebab sejujurnya memang gua dulu tuh sering ngikutin. Nah, ketika apa namanya Minion pensiun itu kayaknya badminton mesin itu udah mulai nggak ada tokoh kali ya? bukan ya mungkin ya kehilangan ruh ya. Jadi kita mau nontonnya juga kurang kurang seru. Betul, betul. Kemudian apa namanya atlet-atletnya juga kayaknya daya juangnya kurang ini ya. Kalau menurut analisa pribadi gitu, kurang semangat lah gitu. Betul, jadi betul. itu Mungkin kan menentukan hasil kan hasilnya kan jadi karena banyak. nggak dikasih Rolex gitu. mungkin itu kan sempat dia mention juga sama Taufik Hidayat kan. Oh gitu ya, ada ya. Iya. Kenapa kok jangan diminta cuma fasilitasnya aja gitu diperbaiki gitu. Ketika tapi pemerintah itu udah memberikan memberikan fasilitas segala macam, tapi dari atletnya sendiri nggak ada prestasi yang bisa diharapkan begitu. Beberapa kali kan kita nggak pernah juara lagi kan. Ya memang itu bukan kesimpulan, itu pertanyaan justru. Betul. Kenapa ada apa gitu kan? Bukan, kenapa negara-negara yang cenderung maju dari segi ekonomi, infrastruktur, sosial politiknya itu efeknya ke olahraga. Oh gitu. Itu ada relasinya menurut lu? Nah makanya itu, gue bilang itu tuh bukan kesimpulan, itu pertanyaan. Kok bisa negara-negara yang cenderung maju dalam aspek non teknis olahraga malah di teknis olahraganya malah bagus. Malah bagus ya. Mungkin. Nah itu pertanyaan bukan kesimpulan sih. Bukan apa ya? Pertanyaan gitu ya. Kalau lu kan masih punya hipotesa sendiri kan dari pertanyaan itu gitu. Nggak mungkin nggak punya jawaban. Pasti ada jawaban yang hipotesa lu apa menurut lu? Kenapa negara-negara yang maju itu dari segi olahraganya yang dulunya tertinggal sekarang bisa maju? Nggak tahu sih, itu jujur nggak tahu. Emang nggak tahu. Mungkin penasaran ini aja, penasaran. Karena gini, kalau misalnya nih kita mungkin ambil contoh negara maju yang punya olahraga ataupun banyak prestasi ataupun partisipasi di olahraga dunia ya. Kita ambil contoh Jepang yang baru ngalahin kita kemarin 5-6-0. Itu di basket dia juga memang nggak top contender juara, tapi salah satu tim kuat juga ya. Karena dia pemainnya ada di Lakers tuh, Rui Hachimura kan dia orang Jepang tuh. Oh gitu. Di Los Angeles Lakers main sama LeBron James, main bareng lah gitu. Terus di Formula One juga ada pembalap Jepang. Di Red Bull kan tim bagus tuh. Setim sama Max Verstappen. Ya Yuki Tsunoda namanya. Terus juga di baseball apalagi. Iya. Baseball tuh ada kayak godnya baseball lah. Shohei Ohtani namanya, dia salah satu superstar di olahraga Amerika juga tuh. Oh iya. Iya, dia. Itu berasal dari Jepang tuh. Dari Jepang. Kalau baseball sih emang kalau nggak salah terakhir juara dunia dari Jepang. Juara dunia baseball. Dan banyak juga di olahraga lain ya. Badminton mungkin kan ada kan siapa? Kento Momota kan. Momota gitu. Itu baru satu negara atau satu sampling. Jerman juga kan punya sejarah panjang dalam berbagai macam perhelatan dunia kan. Iya. Kalau nggak salah Jerman juara FIBA basket kalau nggak salah. Oh iya. Iya, di waktu Indonesia tuan rumah tuh kayak Jerman dia juaranya. Kalau nggak salah Jerman juaranya, iya, ngalahin Amerika. Di bola juga dia juara, di F1 ya ada Michael Schumacher kan di Jerman. Terus juga banyak lagi lah yang lain-lain gitu ya. Maksudnya kalaupun ada penurunan dari mereka nggak juara, mereka tetap jadi top contender, tetap jadi penantang serius gitu. Nah itu contohnya. Pertanyaannya kenapa bisa? Nah itu gue juga masih nggak tahu kenapa. Kalau gue punya jawaban hipotesa sendiri ya. Apa karena dia secara tadi kan kita bicara negara maju yang kemudian dari sisi olahraganya juga maju juga kan? Betul. Apa karena memang karena dia negara maju kemudian dia punya budaya yang bagus yang itu bisa berimpact kepada olahraga mungkin ya? Bisa dari betul. Pemerintahnya itu ada political will lah untuk serius
mengelola atau mengurusi cabang-cabang olahraga atau cabang-cabang sektor lain lah, nggak harus olahraga gitu ya, sehingga semuanya itu bisa terdelegasikan dengan baik gitu, karena dia dananya ada, APBN-nya mungkin, jadi semuanya berjalan beriringan gitu. Kalau bicaranya negara Indonesia kan kita masih banyak PR sebenarnya, gitu. Ya, betul. Baik dari sisi budayanya atau dari sisi infrastrukturnya mungkin. Kalau menurut lu gimana? Ngaruh, betul. Bisa ngaruh juga sangat, gitu. Sangat. Infrastruktur itu kan ada yang hard infrastructure sama soft ya. Hard itu berarti ya lapangan, fasilitas fisiknya lah ya. Kalau soft infrastructure itu ya kayak kompetisi, kompetisinya ada apa enggak, terus dia punya role model apa enggak, kan penting tuh role model. Betul. Ya kan, role model itu penting. Terus juga bagaimana olahraga tersebut sudah tersosialisasikan belum ke masyarakat, kan itu ngaruh juga tuh. Jadi dua hal itu berpengaruh. Sebenarnya memang yang paling mendekati yang gua bahas tadi badminton ya. Fasilitasnya juga udah bagus ya badminton. Terus di grassroots juga ya kan badminton kuat lah. Ya. Dan kita juga pernah jadi juara dunia, kita punya ikon juga kan. Banyak ikon legenda dunia, bahkan kan legenda kita dinamain salah satu turnamen kan, Sudirman Cup kan, itu nama dari Indonesia. Nah, ketika badminton, kalau kata ketua umum PBSI-nya mungkin ya, yang bilang lesu kan prestasinya, betul. Ya gimana olahraga lain gitu, maksud gua gitu. Maksudnya olahraga kita yang bagusnya aja lesu sekarang ya, apalagi lainnya gitu. Iya betul itu. Dan yang bagusnya kita itu kalahnya sama mungkin India kan, yang nggak punya. India kan jagonya di kriket, dia juara dunia kriket. Terus Jepang kan juga sebenarnya nggak punya sejarah panjang ya badminton ya, tiba-tiba bisa ngalahin kita gitu. Iya. Gitu sih. Memang itu masih jadi pertanyaan ya, kenapa memang negara yang punya kemajuan dalam hal ekonomi, sosial politik dan lain-lain bisa ternyata ada impact-nya, mungkin langsung atau tidak langsung ke olahraga. Itu masih jadi pertanyaan, dan mungkin ya jawabannya mungkin bisa dicerna masing-masing lah gitu, kenapa itu terjadi. Jadi hipotesanya mungkin bisa beda-beda, tapi fakta kok itu nggak bisa bohong kalau itu mah. Kalau Jepang sama Indonesia hebatan mana nih, bagusan mana? Kalau pakai laporan keuangan, kalau pakai survei kepuasan itu kan bisa di engineer. Kalau udah adu bola kan udah kelihatan 6-0. Prestasinya kelihatan. Badminton juga kan, mau di make up sebagus apapun kondisi, kalau udah bertemu di lapangan kan kelihatan. Kalah kita lihat prestasinya aja. Iya, kalah ya kalah, menang ya menang kan gitu. Nggak bisa dilihat dari yang lain. Ya karena off paper. Betul. Gitu sih ceritanya kalau soal itu. Menarik itu. Menarik, sangat menarik. Panjang lah. Panjang ceritanya. Gitu sih. Oke. Tapi kalau mungkin terakhir ya, kita bahas terkait pengaruhnya gitu ya. Faktor terbesar dari, ataupun mungkin siapa yang paling mampu lah kalaupun memang kita mau maju nih olahraga kita, apakah itu dari masyarakatnya, ataukah dari pemerintahnya, atau dari keduanya gitu, atau memang dua-duanya harus sinergi ya? Harus dua-duanya sinergi sih, nggak bisa satu saling ini ya, nggak bisa berjalan sendiri. Benar. Harus saling mendukung dari kedua belah pihak. Ya, siap. Oke, mungkin untuk kali ini kita cukupin aja. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas topik yang lebih menarik lagi. Betul. Ini juga nanti mungkin bisa didalamin lagi. Bisa. Misalnya kita fokus ke salah satu olahraga. Betul. Ini kan masih umum ya. Betul, masih umum. Badminton, sepak bola, Jeka Saragi kemarin, dan lain-lain lah. Gitu. Oke, terima kasih. Siap. Gimana kita